Baik, baik. Kita lanjutkan ke Profesor Yusril Issa Mahendra, pakar hukum tata negara juga. Baik, terima kasih Pak Kang. Sekiranya wacana angket ini datang dari Pak Deddy Sitorus, karena beliau mengatakan bahwa kita bukan mau mempersoalkan hasil dari pemilu, khususnya Pilpres, tapi kita ingin meneropong pelaksanaan pemilu ini untuk kita tahu di mana kekurangan, kelemahan dan kesalahannya, lalu kita melakukan perbaikan untuk masa depan. Saya kira kalau seperti itu kita semua menyambut gembira, walaupun tentu ada tanda tanya juga. Sebab panitia angket itu sendiri dibentuk oleh DPR. Dan anggota panitia angket itu adalah praksi-praksi DPR itu sendiri. Dan kalau kita memang mau menyelidiki pelaksanaan pemilu ini betul-betul jujur, adil seperti amanat konstitusi, tidak curang, tidak suap menyuap, tidak sogok menyogok, itu dilakukan pasti secara menyeluruh. Tidak hanya Pilpres, karena pemilu kita ini serentak. Pilpres, kemudian DPR, DPR Provinsi, DPRD, DPRD Kabupaten Kota, DPD. Dan tadi Pak Deddy Sitorus mengatakan semua ini uang. Untuk jadi anggota DPR pusat saja 20-30 miliar. Kabupaten mungkin 4-5 miliar. Jadi panitia angket DPR yang terdiri atas partai-partai itu, yang malam ini ada 3 orang tokoh. Ada Pak Pipin dari PKS, ada Pak Deddy dari PDIP, Pak Maman dari Golkar. Mereka juga akan menyelidiki dirinya. PDIP dapat 19% itu nyogok apa enggak? PKS dapat 70% itu nyogok apa enggak? Golkar dapat 15% menurut Pikon itu nyogok apa enggak? Kalau tadi dibilang untuk satu anggota DPR perlu 20-30 miliar, apa 19% PDIP dapat kursi itu? Kalau diangkakan 110 kursi, 110 kali 30 miliar atau tidak? Bapak yang nyelidiki, Bapak sendiri mungkin. Pak Maman akan nyelidiki dirinya sendiri. Lalu apa orang mengatakan ini cuma dagelan aja ini angket ini? Itu pertanyaan Pak. Ya. Oh rupanya bapak-bapak ini dapat 19% nih keluarnya 30 miliar satu orang. Ya PBB nggak dapat kursi, ya nggak satu perak pun keluar uang. Berarti ya kami partai yang paling jujur di Republik ini. Dibandingkan 3 yang hadir malam ini, Golkar, PDIP, PKS. Nah ini kan nanti akan terbuka semua. Nah cuman karena angket ini digulirkan oleh Pak Ganjar, tidak didukung oleh Pak Mahfud, tapi disambut baik oleh Pak Anies, dan fokusnya itu adalah kepada Pilpres. Oke ya, jadi bisa jadi tanda tanya juga. Orang bilang, oh tahun 2009 pernah dibentuk panitia angket, tapi panitia angket tentang DPT. DPT itu dari mana asalnya? DPT itu dari Kemendagri. Presidennya SBY. Mendagrinya Gamawan Fauzi. Nah timbul kecurigaan, kok bisa pemilih di Papua lebih banyak daripada penduduk Papua sendiri. Pada waktu itu yang diangket tetap pemerintah, Hafiz Ansari, Ketua KPU pada waktu itu dipanggil oleh DPR sebagai saksi. Karena bukan dia yang diangket. Kalau dia diangket, masa dia dipanggil sebagai saksi? Nah, menjadi debat juga apakah KPU itu bisa menjadi subjek pelaksanaan hak angket atau tidak. Itu debat konstitusional juga. Kedua, hak angket ini karena digulirkan oleh Pak Ganjar, kembanglah wacana. Ini bukan cuma sekedar angket. Karena kita tahu bahwa kalau Pak angket atau interpelasi dilakukan, ujung-ujungnya kan
bisa muncul pernyataan pendapat di samping rekomendasi. Nah, yang mengatakan pernyataan pendapatnya itu ujung-ujungnya pemakzulan. Nah, malam ini sih dari Pak Dedi kita nggak dengar pemakzulan. Tapi dari wacana yang berkembang, ujung-ujungnya adalah pemakzulan. Nah, pertanyaan kita, hak angket ini akan berapa lama? Ya, seperti misalnya hak angket tahun 2009 itu kan hilang tanpa rimbanya, nggak tahu di mana rimbanya. Ya, nggak ada kelanjutannya. Padahal pada waktu itu masih berlaku undang-undang angket sebelum berlakunya pengaturan angket dalam undang-undang pemilu, undang-undang MD3. Bubarnya DPR tidak menyebabkan bubarnya hak angket. Itu menurut undang-undang hak angket yang lama dulu. Tapi kan hak angket DPT itu nggak tahu di mana kuburnya, di mana rimbanya, nggak ada hasilnya. Itu terjadi. Nah, hak angket ini kan bisa nggak ada tenggat waktu. Bisa aja sampai lewat. Karena prosesnya kan lama. Ya, ini masih reses, pembentukan panitia angketnya, segala macam. Mengusulkan ini, paripurna, setuju atau tidak, pembentukan panitia angketnya. Nah, apalagi mau disusuli dengan pemakzulan. Panjang lagi, jangan-jangan lewat 20 Oktober, lalu angketnya belum selesai, proses pemakzulnya belum selesai, masa jabatan presidennya sudah selesai. Nah, menurut saya sih sebenarnya ini harus tetap dijaga kelangsungan negara kita ini. Tanggal 20 Oktober itu suka atau nggak suka, ya presiden baru harus dilantik. Kalau tidak akan terjadi kevakuman kekuasaan yang tidak menguntungkan siapapun di negara kita ini. Sebab presiden habis masa jabatannya, menteri bubar, triumvirat bubar, ya yang ada tinggal Panglima TNI dan Kapolri, nggak tergantung pada masa jabatan presiden. Ya ini di tangan mereka lah kekuasaan negara ini dalam situasi vakum. Nah itu yang saya kira harus kita pikirkan dalam-dalam tentang penggunaan dari apakah sekarang ini panitia angket itu bisa diandalkan untuk menyelidiki di mana kesalahan, di mana kekurangan, di mana ketidakbaikannya, dan untuk direkomendasikan untuk masa yang akan datang. Saya sendiri nggak yakin panitia angket itu akan mampu melakukan itu. Karena semua punya kepentingan. Ya, partai-partai punya kepentingan di situ. Mau menyelidiki kekurangan kelemahannya dan juga mau melindungi kesalahan-kesalahan kepentingannya sendiri. Apa nggak lebih baik diserahkan aja? LIPI misalnya sudah pernah membuat satu kajian.